Yakobus 4 ayat 8 berkata gini, "Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati." Ini kerinduan Bapa bagi kita. Ketika kita bikin salah, jangan malah menghindar. Mendekatlah kepada Allah. Maka Tuhan akan mendekat kepadamu, kata firman Tuhan. Yang Tuhan mau adalah gini, kita mentahirkan tangan kita. Berhenti berbuat dosa. Sucikan hati kita. Kita yang mendua hati. Kembali sama Tuhan sungguh-sungguh. Justru kalau kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan Tuhan selalu menantikan untuk kita kembali kepadanya, jangan pernah ragu untuk menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Jangan merasa tertuduh. Ingat, Tuhan bisa marah, tapi Tuhan lebih sayang kita. Pernahkah Anda berpikir Tuhan tidak peduli karena keinginanmu tidak dituruti? Mungkin ada doa-doa Anda yang belum dijawab. Jangan merasa tertuduh. Iblis pasti memakai momen itu untuk bilang, Tuhan gak dengar doa kamu, soalnya hidup kamu gak layak, dan lain sebagainya. Kamu harus didoainnya sama hamba Tuhan supaya didengar. Seolah-olah kayak hidup kita gak berarti buat Tuhan. Iblis senang menuduh kita dan make momen-momen doa kita belum dijawab untuk membuat kita merasa tidak berharga. Ada 3 alasan doa kita tidak dijawab. Yang pertama, belum waktu Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11 bilang, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan bahwa manusia itu tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita nggak ngerti bahwa semua itu akan indah pada waktunya. Mungkin Tuhan belum kasih sekarang, tapi nanti ketika anak-anak kita minta sesuatu sama kita, pasti nggak kita iyakan semua. Ada yang kita bilang suruh tunggu. Alasan doa kita nggak dijawab yang kedua, karena kita tidak berdoa, kata firman Tuhan. Yakobus 4 ayat ke-2b bilang, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Tuhan mau kita belajar mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Alasan yang ketiga, doa kita nggak dijawab adalah yang kita minta tuh salah. Yakobus 4 ayat ke-3 bilang ini, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ketika kita doa minta sesuatu sama Tuhan, jangan maksa kehendak kita, tapi biar kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita ini sebagai manusia hanya bisa melihat sejauh mata kita memandang, tapi Tuhanlah yang tahu akhir perjalanan hidup kita. Mari serahkan segala keinginan kita kepada Dia. Efesus 3 ayat 20 bilang ini, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Percayalah bahwa Tuhan itu selalu mengerjakan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Pemikiran kita terlalu kecil untuk ngerti rencana Tuhan yang besar. Boleh kita doa sama Tuhan, mari belajar seperti Yesus. Waktu kita doa, mari belajar berserah total kepada kehendak Allah. Matius 26 ayat 42 berkata gini, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Yesus tahu penderitaan seperti apa yang Dia akan lalui, tapi Yesus memilih taat. Jelas Yesus takut, makanya Yesus minta supaya kiranya boleh cawan itu berlalu. Tetapi ada penyerahan penuh. Dia bilang ini, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Meskipun itu sesuatu yang gak enak, penderitaan sekalipun, tapi kalau memang Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, percayalah akan ada kemuliaan yang menanti kita. Tidak semua keinginan doa kita akan terpenuhi, tapi mari belajar menyerahkan semuanya kepada kehendak Allah. Percayai itu yang terbaik bagi kita. Tuhan tahu yang kita butuh. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.